Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Akbar Lizardi. Pada video ini saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila bukan hanya dasar negara Indonesia, tapi juga pedoman hidup bagi bangsa yang terus berkembang mengikuti perjalanan sejarah. Dari awal kemerdekaan hingga era reformasi, Pancasila mengalami berbagai tantangan dan penafsiran sesuai kondisi zaman. Melalui perjalanan ini, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. Salah satu peristiwa penting adalah sidang BPUPKI dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Di masa ini, nilai persatuan Indonesia sangat terlihat. Walaupun para tokoh bangsa berasal dari latar belakang berbeda, contoh seperti agama, suku, dan budaya, mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Masa Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949, Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Bentuk negara federal ini muncul akibat tekanan politik Belanda setelah Konferensi Meja Bundar. Namun, rakyat Indonesia lebih menginginkan negara kesatuan. Semangat persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila akhirnya mendorong Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Pada masa demokrasi terpimpin, di bawah Presiden Soekarno, Pancasila digunakan sebagai ideologi pemersatu di tengah konflik politik dan persaingan ideologi dunia. Salah satu peristiwa penting adalah munculnya konsep Nasakop, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Tujuannya adalah menyatukan berbagai kekuatan politik dalam satu arah pembangunan bangsa. Nilai musyawarah dan persatuan berusaha ditetapkan meskipun dalam praktiknya demokrasi saat itu menjadi lebih terpusat pada kekuasaan presiden. Pada masa Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi dan kehidupan bernegara. Pemerintah menekankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Nilai yang ditekankan adalah ketertiban dan keadilan sosial. Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat masyarakat menjadi terbatas. Dari masa ini, kita belajar bahwa penerapan Pancasila harus tetap seimbang dengan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka. Masyarakat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, memilih pemimpin secara langsung, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di era ini, nilai Pancasila seperti demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan kembali ditekankan. Tantangannya adalah bagaimana menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Dari perjalanan sejarah tersebut, kita dapat belajar bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan, tetapi nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda saat ini perlu menjaga toleransi, menghargai perbedaan, serta menggunakan kebebasan secara bijak. Dengan begitu, Pancasila akan tetap relevan bagi pedoman untuk membangun Indonesia yang bersatu, adil, dan maju.